dan mereka akan mulai menerima penyaluran tahap 2 yang dimulai pada bulan Juni ini. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad ke-1, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax Bapak Ibu. Di video kali ini kita akan ulas dua topik Bapak Ibu, dan ini ramai di kolom komentar. Video ini merespon komentar-komentar dari rekan guru. Yang pertama terkait triwulan 2 yang kita tunggu-tunggu tentunya. Yang kedua terkait pemberitahuan penting nih, atau informasi penting dari admin Info GTK untuk guru sertifikasi ke depannya. Ini perlu dipahami supaya Bapak Ibu aman tunjangan sertifikasinya di tahap 2 dan seterusnya ini. Oke, kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu terkait tunjangan sertifikasi triwulan 2 pencairannya. Kita pahami bahwa Kementerian Keuangan menyampaikan dalam konferensi persnya bahwa pencairan itu dimulai bulan Juni ini. Dan mereka akan mulai menerima penyaluran tahap 2 yang dimulai pada bulan Juni ini. Jadi tahap 1 adalah antara Maret sampai Mei, tahap 2 dimulai pada bulan Juni ini. Secara bertahap 1,44 juta guru ini akan mulai menerima transfer dari tunjangan langsung guru ASN daerah. Nah, itu tadi Bapak Ibu konferensi pers, potongan dari konferensi pers di mana Kemenkeu menyampaikan pencairan mulai bulan Juni ini. Dengan demikian, rentang pencairan untuk triwulan 2 kita tunggu Bapak Ibu mulai tanggal 23 Juni sampai 30 Juni. Rentang ini idealnya sudah ada pencairan Bapak Ibu, meskipun memang bertahap yang disampaikan. Tapi kembali ke informasi yang disampaikan Kemenkeu, maka seharusnya atau idealnya ada pencairan antara tanggal 23 sampai 30 Juni. Karena disampaikan dimulai bulan Juni. Jadi kita tunggu Bapak Ibu ya, semoga apa yang disampaikan dari pihak Kementerian Keuangan itu terrealisasi dan tidak ada kendala. Sehingga realisasinya bisa pencairan mulai bulan Juni. Kita tunggu mulai tanggal 23 sampai 30 Juni. Nah, berikutnya informasi yang kedua ini dari admin Info GTK. Beberapa waktu yang lalu kami sudah rangkum semua pemberitahuan penting yang perlu dipahami Bapak Ibu. Nah, mari kita simak sama-sama informasi atau penyampaian yang disampaikan oleh admin Info GTK. Kami sudah rekap. Ini terkait rekening dormant. Bapak Ibu harus paham bahwa rekening dormant itu adalah rekening bank yang tidak aktif ya, digunakan dalam jangka waktu tertentu. Jadi bukan rekeningnya Pak Darman ya, tapi rekening dormant adalah rekening bank yang tidak aktif digunakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini disampaikan oleh tim validasi Info GTK. Ini perlu dipahami nih untuk guru-guru sertifikasi, karena rekening kita kan sudah terverifikasi tuh Bapak Ibu. Jangan sampai nantinya masuk ke rekening dormant ini. Penyebab rekening dormant yang pertama, kurangnya aktivitas transaksi. Jika tidak ada transaksi atau debit ataupun kredit dalam jangka waktu tertentu, rekening dapat menjadi dormant. Jadi kalau tidak ada transaksi, rekeningnya off, ya itu tidak akan bisa menjadi dormant juga. Yang kedua, lupa atau tidak digunakan. Maksudnya adalah pemilik rekening mungkin lupa tentang keberadaan rekening atau tidak menggunakan rekening tersebut dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, perubahan alamat atau kontak. Jika pemilik rekening tidak mengupdate alamat atau kontak, maka bank mungkin tidak dapat menghubungi mereka, sehingga rekening menjadi dormant. Kemudian yang keempat, kematian pemilik rekening. Jika pemilik rekening meninggal dunia, rekening dapat menjadi dormant jika tidak ada yang mengelola atau mengaktifkan kembali rekening tersebut. Yang kelima, kebijakan bank. Beberapa bank memiliki kebijakan untuk mengklasifikasikan rekening sebagai dormant jika tidak ada aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Kemudian bagian bawahnya dijelaskan bahwa rekening dormant dapat menyebabkan biaya administrasi tambahan dan bahkan dapat ditutup oleh bank jika tidak diaktifkan kembali. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan mengaktifkan kembali rekening yang tidak digunakan secara berkala. Nah, ini terkait penjelasan dari tim validasi Info GTK perihal rekening dormant. Nah, jangan sampai Bapak Ibu rekening kita yang sudah terinput di Info GTK itu, yang sudah melalui proses verifikasi, sudah lama melalui proses di kode 13 kemarin, ujung-ujungnya jadi rekening dormant karena 5 faktor ini. Kecuali poin keempat ya, ini di luar kendali kita Bapak Ibu ya. Berikutnya dari tim validasi menyampaikan juga nih, himbauan untuk Sobat Mimin, semua yang
TPG untuk triwulan 1 yang sudah tersalurkan, mohon untuk tetap menjaga rekeningnya tetap aktif, karena pembayaran berikutnya kemungkinan rekening tidak akan diverifikasi ulang. Jadi untuk pembayaran triwulan 2 tidak akan ada lagi kode-kodean Bapak Ibu, dan mungkin di semester 2 nanti SKTP semester 2 juga tidak akan lagi kode-kodean 13 terutama. Kalau mungkin kode 16 mungkin tetap seperti itu, tapi untuk kode 13 verifikasi rekening di sini ada keterangan kemungkinan rekening tidak diverifikasi ulang Bapak Ibu. Jadi pastikan rekeningnya tetap aktif, jangan sampai masuk tadi ke rekening dorman itu. Berikutnya, ini ada informasi dari admin Info GTK yang disampaikan melalui saluran yang dibuat. Ini perlu untuk teman-teman pahami, termasuk yang belum valid dan juga yang sudah valid. Ini perlu memahami supaya menjadi tambahan informasi untuk persiapan semester 2 nanti. Penarikan data di triwulan 3 dan triwulan 4. Jangan sampai siapa tahu Bapak Ibu nanti mengalami kasus yang sama, Bapak Ibu sudah ada referensinya. Ini informasinya untuk kategori A1. Jadi A1, A2, A3, A4, A5, A6 ini sudah pernah kami bahas juga di video sebelumnya secara detail. Bapak Ibu nanti bisa cek di video-video sebelumnya, kami sudah bahas ini di awal-awal penarikan data. Nah, di sini keterangannya Bapak Ibu bisa juga cek di Info GTK statusnya kalau A1, A2, A3. Nanti ada tampilannya kok di situ. Kategori A1 ini adalah guru yang sudah memenuhi 24 jam. Nah, linear di sekolah. Jika SKTP Anda belum terbit, berarti ada masalah lain yang membuat Anda belum dapat diterbitkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di Info GTK A1 tapi belum terbit SK-nya, berarti bukan persoalan jam, karena jam pasti sudah terpenuhi kalau kategori A1. Berikutnya, kalau kategori A2 yaitu guru yang mengajar tatap muka 18-23 jam linear di sekolah induk. Kategori ini membutuhkan tambahan tugas tambahan lain yang ekuivalen agar dapat memenuhi 24 jam. Nah, kalau kategori A3 yaitu guru-guru yang mengajarnya hanya 12-17 jam saja dan bukan guru tunggal. Nah, untuk memenuhi 24 jam, penugasan tugas tambahan utama termasuk wakasek, kemudian kepala perpus, kepala lab itu perlu diberikan. Nah, Bapak Ibu untuk memenuhi 24 jam itu. Nah, kategori A4 adalah guru-guru yang hanya mengajar kurang dari 12 jam dan bukan guru tunggal. Kategori A5 adalah guru tunggal nih Bapak Ibu, yang kemarin kabarnya pantauan dari tim kami ada penarikan data dan banyak yang sudah valid dan banyak juga guru tunggal yang sudah cair kemarin juga termasuk penerima. Nah, untuk memenuhi syarat pemenuhan jam harus ditambahkan dengan tugas tambahan lain yang ekuivalen 6 jam, tugas tambahan utama, sekolah non-induk ataupun kombinasi bisa dari P5 yang totalnya nanti 6 jam Bapak Ibu. Yang terkait dengan tunjangan penyaluran langsung tunjangan guru yang telah beberapa kali preskon kami sampaikan, dapat kami update bahwa saat ini dengan diberikan langsung kepada rekening guru, kita mendapatkan berbagai macam apresiasi karena para guru kita benar-benar merasa rekeningnya langsung terisi dari APBN. Dan kita berharap bahwa ini akan terus kita lanjutkan. Untuk penyaluran tahap 1, total salur sampai dengan Juni adalah 16,71 triliun rupiah kepada 1,44 juta guru di seluruh Indonesia. Ini adalah telah sampai ke rekening para guru ini dan mereka akan mulai menerima penyaluran tahap 2 yang dimulai pada bulan Juni ini. Jadi tahap 1 adalah antara Maret sampai Mei, tahap 2 dimulai pada bulan Juni ini. Secara bertahap 1,44 juta guru ini akan mulai menerima transfer dari tunjangan langsung guru ASN daerah. Dan nanti kita akan tetap laporkan supaya ini menjadi perhatian dari seluruh daerah bahwa seluruh guru ASN daerah tetap mendapatkan tunjangan langsung guru dari APBN di pusat.